Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Ya, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang gak masuk hari ini? Oh, Doni. Doni kenapa? Atau kemana? Doni sakit. Doni sakit apa? Ya, semoga, ya kita doakan semoga Doni cepat sembuh. Amin. Siapa lagi selain Doni? Ya, ada Rani. Rani kenapa nggak sakit? Kenapa nggak masuk? Sakit juga. Ya, semoga mereka, ya kita doakan semoga mereka yang sakit cepat sembuh. Ya, amin. Siapa yang tahu hari ini kita materinya apa? Ya, hari ini kita materinya praktek. Praktek tayamum dan wudhu. Tayamum dan wudhu. Yang pertama kita akan mempraktekkan terlebih dahulu wudhunya. Ibu tulis poin-poinnya terlebih dahulu, lalu penjelasannya menyusul. Wudhu. Langkah pertama dalam wudhu itu apa? Siapa yang tahu? Ya, membaca bismillah. Yang kedua, siapa yang tahu? Setelah bismillah, membasuh kedua tangan, ya mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Yang ketiga ada berkumur-kumur. Dan yang keempat ada membasuh muka. Ini lading kamu. Itu tuh mau masuk kamar. Hati-hati. Setelah membasuh muka, kita membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Selanjutnya, setelah membasuh tangan, kita membasuh kepala. Nanti ya Ibu tuliskan poin-poinnya terlebih dahulu, nanti Ibu jelaskan. Setelah membasuh kepala, yang terakhir ada membasuh kaki. Ya,
Ini poin-poin yang kita lakukan ketika berwudu. Ya. Yang pertama ada membaca bismillah. Kenapa kita membaca bismillah? Karena Nabi sendiri ketika berwudu itu membaca bismillah. Yang kedua, setelah membaca bismillah, kita mencuci kedua tangan. Kita mencuci kedua tangan sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 3 kali. Mencuci tangan 3 kali. Ya, harus basah ya. Harus basah. Harus basah semuanya ketika mencuci tangan. Ya, jangan ada yang kering. Ketika sudah sempurna, langkah selanjutnya yaitu ada berkumur-kumur. Ya. Berkumur-kumur. Kenapa langkah selanjutnya langsung basuh muka? Karena nanti hidung itu langsung kita gabungkan sama berkumur-kumur. Ya, jadi seperti ini. Ketika kita berkumur-kumur, kita cukup memutar air, ya, maksudnya ya, ibu sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi seperti ini. Rasulullah sendiri tidak suka berlebih-lebihan. Ya. Karena Rasulullah pernah berkata bahwa janganlah kalian berlebih-lebihan dalam berwudu walaupun di sungai yang mengalir. Ya. Walaupun di sungai mengalir. Betapa banyaknya air yang ada di sungai mengalir dan tidak ada hentinya. Itu aja kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam berwudu. Ya. Apalagi ketika kita di rumah atau di masjid atau di tempat lainnya dan yang itu airnya itu terbatas. Bisa saja kapan-kapan mungkin sanyonya rusak atau kerannya rusak atau sumurnya kering atau apa, itu bisa saja kita kehabisan air. Ya. Di sungai aja kita yang tidak, di sungai yang mengalir aja tidak boleh kita berlebihan, apalagi kita di keran yang emang umum ya segitu, tidak sebanyak air kayak gitu. Jadi kita cukup membuka keran itu secukupnya, jangan dibuka semuanya. Kebanyakan ya anak-anak kecil nih dibuka kerannya itu semuanya, sehingga airnya itu mengalir sangat deras. Ya, mengalir sangat deras, dan itu namanya mubazir. Dan Allah itu tidak suka dengan orang yang melakukan mubazir. Ya, sekali lagi bahwa kita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam memakai air ketika berwudu. Ya, itu sedikit penjelasan tentang jangan berlebihan. Selanjutnya kita lanjut, tadi sudah sampai mana? Ya, kita lanjut ke berkumur-kumur. Ketika berkumur-kumur, kita mengambil air dengan satu tangan, cukup satu tangan. Lalu tadi sudah membasuh tangan ya, membasuh tangannya harus rata, semuanya harus terkena air, jangan sampai ada yang kering ya. Yang selanjutnya dalam basuh tangan ada berkumur-kumur. Berkumur-kumur cukup menggunakan satu tangan ya, satu tangan kita ambil air, lalu kita masukkan ke mulut dan sekaligus kita hirup ke hidung.
dan kita keluarkan dari hidung dengan tangan kiri. Ya, dengan tangan kiri. Kita lakukan lagi itu, ambil air, kita masukkan ke mulut, kita sekaligus hirup ke hidung, kita keluarkan dengan tangan kiri. Paham ya? Ya, nanti Ibu sedikit jelaskan lagi ya, takut kalian tidak paham. Itu lakukan secara 3 kali. Ya, selanjutnya ada membasuh muka. Ya, membasuh muka. Sedikit Ibu jelaskan bahwa batasan muka itu, jumhur ulama itu berpendapat bahwa batasan muka itu dari daging yang ada di depan telinga sampai ke telinga sebelahnya. Ya, ini batasan muka. Jadi ketika kita berwudu itu harus sempurna, harus basah semuanya. Jangan kita buru-buru wudu terus lalu kita cuma kayak gini, itu nggak boleh. Kita harus sempurna wudunya, kita harus membasuhnya secara sempurna. Ya, kita ambil air lalu kita basuhkan ke muka secara sempurna, secara 3 kali. Kita ambil lagi, kita basuhkan 3 kali. Ya, setelah muka selesai, selanjutnya ada membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan itu dari ujung ke siku. Jangan ngasal-ngasalan ya, jangan cuma sampai sini atau sampai sini, tapi harus sampai siku. Kita basuh, ambil air, kita basuh sampai siku. Dan Rasul itu menganjurkan kita menyela-nyelai jari. Ya, menyela-nyelai jari. Kita lakukan kanan 3 kali sampai siku, kiri 3 kali sampai siku, dan kiri juga disela-selai jarinya. Ya, setelah semuanya basah sampai siku, kita ke langkah selanjutnya, yaitu ada membasuh kepala. Ya, membasuh kepala itu ada 2 cara. Cara yang pertama, kita ambil air, lalu kita usapkan ke kepala sampai tengkuk belakang, lalu kita kembalikan lagi ke depan, dan lalu kita membasuh kedua telinga. Ya, kedua bagian belakang telinga. Karena ada yang berpendapat bahwa ini telinga itu termasuk bagian dari kepala. Maka kita langkah pertama mengambil air, mengusapkannya sampai tengkuk, lalu kembalikan lagi ke depan, lalu kita basuh kedua telinga. Ya, kita lakukan itu 3 kali. Itu langkah pertama, membasuh kepala. Langkah kedua membasuh kepala yaitu bahwa Nabi itu pernah membasuh kepala tanpa merubah bentuk rambut. Ya, tanpa merubah bentuk rambut. Jadi ini kan banyak ya, yang model rambutnya gimana, dan kalian yang takut rambutnya rusak, ini kalian bisa prakteknya. Tapi emang kebanyakan mungkin jarang yang tahu, jadi jarang dipraktekkan. Seperti ini, kita ambil, kita
usapkan. Model maksudnya tidak sampai merubah bentuk rambut. Ya, itu juga pernah Nabi praktekkan seperti itu. Kita lakukan 3 kali. Ya, pertama kita basuh, lalu kembali ke depan, lalu kita usap kedua telinga. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, cukup dibasuh tanpa merubah bentuk rambut. Ya. Dan yang terakhir, setelah membasuh kepala, yaitu membasuh kaki. Dan membasuh kaki itu kita lakukan sampai mata kaki. Kalian tahu kan mata kaki kalian yang mana? Ya, kita basuh sampai mata kaki. Dan kita dianjurkan untuk menyela-nyelai jarinya seperti tangan tadi, disela-selai, dan kaki juga dianjurkan untuk disela-selai. Ya. Dan menyela-nyelai dengan jari kelingking. Kanan 3 kali sampai mata kaki, dan kiri 3 kali sampai mata kaki. Ya. Ibu sedikit mengulang ya supaya kalian itu paham. Ya, langkah yang pertama kita dalam berwudu itu bismillah. Kenapa kita membaca bismillah? Karena Nabi sendiri kalau berwudu itu Nabi itu membaca bismillah. Yang kedua, mencuci kedua tangan 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur. Tadi ya, berkumur-kumur yang langsung menghirup ke hidung dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Itu dilakukan 3 kali. Setelah kumur-kumur, ada membasuh muka. Tadi batasan muka itu mana? Ya, batasan muka itu dari daging yang menonjol di depan telinga dan sampai telinga satunya lagi. Ya, daging yang menonjol di sini lagi, di depan telinga lagi. Kita harus sempurna. Itu membasuhnya dengan sempurna, harus basah. Selanjutnya ada membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu sampai siku. Jangan asal sampai sini, tapi sampai siku. Dan kita dianjurkan untuk menyela-nyelainya. Ya, disela-selai kayak gini. Dan tangan satunya lagi sampai siku dan disela-selai. Setelah membasuh kedua tangan, kita membasuh kepala. Basuh kepala. Tadi udah Ibu jelasin ya, bahwa membasuh kepala itu ada 2 cara. Yang pertama, mengambil air, lalu kita usapkan ke belakang sampai tengkuk. Kalian tahu kan tengkuk mana? Ya, sampai tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan. Dan kita basuh kedua belakang telinga. Ya, kita basuh. Cara yang kedua tadi, bahwa Rasul itu pernah berwudu tanpa merubah bentuk rambut. Jadi cukup mengambil air, diusap-usap. Ya, itu cara yang kedua. Setelah membasuh kepala dan tadi sekaligus telinga, yang langkah terakhir yaitu membasuh kaki. Tadi ya, membasuh kaki itu sampai mana? Sampai mata kaki. Dan jangan lupa untuk disela-selai. Ya, kita itu menyelai jari-jari kaki itu dengan kelingking. Ya, setelah semuanya udah paham ya, dan Ibu harap semuanya sudah paham, karena ini tuh wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi itu sangat penting ya.
Wudhu itu sangat penting karena sahnya sholat. Jadi kita juga sangat penting mengetahui seperti apa tata cara wudhu Nabi kayak gitu ya. Jadi jangan ngasal-ngasalan seenaknya sendiri, jangan ngasal-ngasalan tidak mengikuti Nabi kayak gitu ya. Jadi kita penting banget mengikuti Nabi, wudhu mengikuti Nabi, karena wudhu itu termasuk syarat sahnya sholat ya. Tadi langkah-langkahnya sudah selesai, dan setelah itu kita berdoa setelah wudhu. Siapa yang hafal doa wudhu? Ya, kita hafalkan bareng-bareng ya. Kalian ikuti setelah ibu ya. Ibu akan pandu. Pertama kita hafal dari baris pertama, yang kedua nanti baris selanjutnya. Kalau baris pertama udah selesai, nanti baris selanjutnya ya. Kalian tirokan ibu dulu ya, tidak usah ditulis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini baris pertama ya. Kita hafalkan dulu baris yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita hafalkan dulu asyhadu. Asyhadu sambil ngomong. Asyhadu, 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 asyhadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, alla ilaha illallah. Kita gabungkan ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kata yang ketiga ya. Wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Ya, itu baris yang pertama ya. Kita gabungan tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 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 Itu baris yang pertama. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu, wa asyhadu, wa asyhadu, wa asyhadu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 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 Kita gabungkan ya tadi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 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 Ya, tadi baris pertama seperti apa? Kita ulangi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu doa setelah wudhu. Kalian harus hafal dan kalian harus mempraktekannya setiap wudhu. Kalian pahami tadi yang ibu sampaikan, kalian pahami, karena wudhu itu ya sangat penting ya. Kalian itu harus paham bagaimana wudhu yang benar, bagaimana membasuh tangan, kumur-kumur,
basuh muka, basuh kepala, sampai basuh kaki. Ya, tadi yang Ibu jelaskan kalian pahami dan kalian praktekkan. Ya, itu kita praktek yang pertama yaitu wudhu. Praktek yang kedua, tadi kan Ibu bilang ada 2 praktek. Ada wudhu dan tayamum. Yang kedua, tayamum. Ya, Ibu jelaskan dulu tayamum itu apa sih? Ada yang tahu tayamum itu apa? Tayamum itu sebagai pengganti wudhu dan mandi. Kapan kita melakukan tayamum? Ketika kita tidak mendapati air, ya kita susah mendapatkan air. Misal kita lagi di pegunungan, kita di padang pasir, atau kita perjalanan kemana dan kita tidak mendapati air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum. Lalu kondisi yang kedua yaitu ketika ada air tetapi tidak bisa menggunakan air. Ya, mungkin karena kalian sakit atau kalian tidak sakit, tapi ketika kalian menggunakan air, sakit itu akan kambuh kayak gitu. Itu kita bisa menggantinya dengan tayamum. Iya. Dan apa yang bisa digunakan untuk tayamum itu yaitu debu atau sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ya. Jadi kita menggunakan debu yang bersih ya, jangan debu yang di situ ada kotoran apa kita gunakan untuk tayamum. Itu tidak boleh. Ya kita cari debu yang bersih gitu ya. Terus seperti apa itu tayamum? Tayamum itu sangat ringan ya, tidak seperti wudhu tadi yang ada bagian ini, tapi tayamum itu lebih ringan. Ya, kita cari debu, kita tepukkan tangan, kedua tangan, lalu kita usapkan ke muka. Cukup 1 kali, ya cukup 1 kali. Karena tayamum beda sama wudhu. Tadi kan wudhu kalau membasuh muka 3 kali, tapi kalau tayamum cukup 1 kali. Ya. Kemudian setelah mengusap muka, lalu mengusap punggung tangan. Punggung tangan kanan, punggung tangan kiri. Dan mengusapnya pun tidak sampai siku, tidak seperti wudhu. Ya, karena ini tayamum beda sama wudhu. Ya, itu sangat mudah ya. Tadi seperti apa? Kita cukup mencari debu, menepukkannya, lalu mengusapkannya ke muka sekali, ke punggung tangan kanan sekali, punggung kiri sekali. Ya, itu tayamum. Dan posisi tayamum itu sama seperti wudhu. Jadi, apapun pembatal wudhu itu juga membatalkan tayamum. Apa aja coba pembatal wudhu? Ada buang air kecil, ada kentut, ada buang air besar. Ya, itu ya. Jadi kalian kentut itu juga membatalkan tayamum, karena itu juga membatalkan wudhu kan. Iya, karena posisi tayamum tadi apa? Seperti wudhu, posisi tayamum itu seperti wudhu. Jadi semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Ya, sudah jelas ya semuanya. Tadi apa? Semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Seperti apa? Ya, buang air kecil, buang air besar, terus kentut. Ya, itu membatalkan wudhu dan juga membatalkan tayamum. Ya, semoga kalian paham ya, dan Ibu harap kalian mempraktekannya di setiap kalian wudhu, karena wudhu itu sangat penting ya. Jadi kalian harus bisa memahami wudhu yang benar. Ya, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian, dan Ibu harap kalian paham
kalian bisa mempraktekannya di setiap kalian wudhu atau dalam kondisi kalian tidak ada air lalu atau kalian sakit, lalu kalian bisa mempraktekannya tayamum yang tadinya sangat mudah. Ya, semoga itu bermanfaat bagi kalian. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita mengakhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.